Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan selanjutnya, yaitu pada pertemuan yang ke-8, saya akan membahas tentang teori inkremental. Apa yang dimaksud dengan teori inkremental? Di sini teori inkremental ialah teori yang mencerminkan sebagai suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan. Selain itu, teori ini juga merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil suatu keputusan. Pokok-pokok teori inkremental dapat diuraikan sebagai berikut. Jadi, pembuat keputusan hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah. Bagi tiap alternatif hanya sejumlah kecil akibat-akibat yang mendasar saja yang akan dievaluasi masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan dan diidentifikasi secara teratur. Pandangan inkrementalisme merupakan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana serta tujuan menjadikan dampak dari masalah ini lebih dapat ditanggulangi. Tidak ada keputusan atau cara pemecahan yang lebih tepat bagi tiap masalah. Batas uji bagi keputusan atau yang terletak pada keyakinan bahwa berbagai analisis pada akhirnya akan sepakat pada keputusan tertentu meskipun tanpa menyepakati bahwa keputusan adalah hal yang paling tepat sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Keuntungan dari inkrementalisme di sini yaitu secara politis bijaksana karena tidak melibatkan perubahan radikal dan lengkap, maka mudah diterima oleh karena itu prosesnya bijaksana. Kesederhanaan sangat mudah dimengerti dibandingkan dengan beberapa metode penganggaran lain yang digunakan dalam bisnis karena yang termudah untuk dipraktekkan. Perubahan bertahap pada anggaran yang sangat stabil dari satu periode ke periode berikutnya dan memungkinkan untuk perubahan bertahap dalam perusahaan. Fleksibilitas sangat fleksibel, merupakan 1 bulan ke bulan berikutnya, memungkinkan seseorang untuk melihat perubahan dengan sangat cepat ketika kebijakan atau anggaran baru diterapkan. Menghindari konflik, perusahaan dengan banyak departemen yang berbeda sering mengalami konflik antar departemen karena anggaran mereka yang berbeda. Kekurangan dari inkrementalisme ini, kegagalan untuk memperhitungkan perubahan didasarkan pada gagasan bahwa pengeluaran akan banyak berjalan seperti sebelumnya. Namun dalam bisnis itu jarang terjadi dan selalu ada variabel. Tidak adanya insentif, metode penganggaran yang begitu sederhana tidak memberikan banyak alasan kepada karyawan untuk menjadi kreatif. Mereka tidak memiliki insentif untuk berinovasi dan menghasilkan ide kebijakan baru yang semuanya terbatas. Jadi itu sekilas tentang teori inkremental. Bahwasanya teori ini mencerminkan sebagai bentuk teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan. Selain itu, teori ini juga merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam menghadapi keputusan sehari-hari. Teori inkremental atau incremental theory pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Charles E. Lidblom yang dikenalkan melalui karya tulisnya berjudul The Science Modeling Truth yang berupaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dipandang dan dipikul oleh teori rasional komprehensif. Kritik terhadap model rasional komprehensif. Teori ini melihat pemecahan suatu masalah dengan sudut pandang yang lebih realistis terhadap keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Pendukung dari model ini menyatakan bahwa perubahan tambahan atau tambal sulam jauh lebih cepat dari perubahan yang bersifat komprehensif atau menyeluruh. Inkremental sendiri berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikit-sedikit. Hal yang paling mendasar dan di model inkremental adalah adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam pembuat keputusan. Model inkremental ini
hanya memusatkan perhatiannya pada modifikasi atas kebijakan yang ada sebelumnya. Itu sekilas tentang teori-teori inkremental. Lah, bahasanya di sini pembuat keputusan yang inkremental ada pada hakikatnya bersifat perbaikan-perbaikan kecil, dan hal ini lebih diarahkan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dari upaya-upaya konkret dalam mengatasi masalah sosial yang ada sekarang daripada sebagai upaya untuk menyodorkan tujuan-tujuan sosial yang sama sekali di masa yang akan datang. Model inkremental ini bersifat pragmatis, tidak bermaksud mencari pilihan kebijakan yang terbaik, melainkan sekedar mencari alternatif yang dapat dilaksanakan. Namun teori ini bukan berarti tak terlepas sama sekali dari kelemahan bila dipraktekkan. Memang benar dalam banyak kasus pengambil keputusan terhadap suatu kebijakan untuk menyelesaikan suatu masalah publik enggan melakukan perombakan total terhadap kebijakan yang sedang berjalan, tetapi juga berbahaya bila selalu menyarankan kepada perubahan yang bersifat inkremental. Ketika secara keseluruhan kebijakan yang tengah berjalan tidak dapat dipertahankan lagi, perubahan secara mendasar acap kali justru menjadi tuntutan dari pengambil kebijakan, terutama ketika terjadi pergantian rezim pemerintahan. Walaupun tidak dalam pergantian rezim, perombakan total atau komprehensif perlu dilakukan ketika kebijakan yang sedang berjalan tidak mungkin dipertahankan. Jadi, meskipun pembuat keputusan yang inkremental pada hakikatnya bersifat perbaikan-perbaikan kecil, namun teori inkremental ini kemudian dikritik oleh karena kurang memperhatikan orientasi tujuan. Teori inkremental akan membuat ke berbagai persimpangan berulang-ulang tanpa mengetahui kemana tujuannya akan dicapai. Model ini dikritik karena kecenderungan inherennya pada konservatisme, terlalu pesimis terhadap perubahan berskala besar dan inovasi. Selain itu, model inkremental ini dikritik karena dianggap tidak demokratis, sebab terlalu membatasi pengambilan keputusan yang hanya pada tawar-menawar sekelompok kecil orang-orang pilihan, para pembuat kebijakan senior. Model ini juga dianggap mendorong munculnya keputusan-keputusan berdasarkan perhitungan pendek yang dikhawatirkan akan menimbulkan konsekuensi negatif terhadap jangka panjang. Sebagai tambahan, model ini dikritik karena hanya memiliki kemampuan analitik yang sempit. Contohnya mencatat bahwa inkremental hanya bisa bekerja ketika kontinuitas program dalam jangka waktu yang cukup panjang, yang mana problem ini merupakan diselesaikan melalui suatu kebijakan tertentu. Model ini juga mensyaratkan cara yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan terhadap hampir selalu bisa dipakai. Pada kenyataannya, syarat-syarat ini jarang sekali terpenuhi. Inkrementalisme juga merupakan karakteristis sebagai model pengambilan keputusan dalam suatu lingkungan yang relatif stabil dan agak sulit untuk diaplikasikan pada situasi-situasi tidak biasa atau bersifat kritis. Itu sekian tentang teori inkremental. Semoga bermanfaat dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.